Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tugas teori sosiologi klasik yang keempat. Saya atas nama Lukas Tena dengan NIM 1903030099, mahasiswa Universitas Nusa Cendana, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Sosiologi. Emil Durkheim. Emil Durkheim adalah divisi tenaga kerja di masyarakat, doktor, disertai dan karya besar pertamanya diterbitkan pada tahun 1893. Meskipun terjemahannya sebelum ke dalam bahasa Inggris muncul pada tahun 1933, jilid yang sekarang merupakan terjemahan pertama yang tepat, memadai, dan memuaskan dari karya utama ini. Pembagian kerja merupakan perlakuan yang sangat orisinil terhadap subjek, namun harus dibicara dalam konteks upaya-upaya sebelum untuk mengatasi divisi kerja yang rumit yang muncul dengan revolusi industri, pertama di Inggris dan kemudian di benua. Bentuk pembagian kerja. Beberapa bentuk pembagian kerja, baik itu hanya sepanjang garis seksual, telah mencirikan sebuah jenis masyarakat yang kenal dari primitif sampai modern. Dalam sebuah bidang, beberapa jenis kerja tetapi juga fungsi lainnya dialokasikan kepada kelompok-kelompok tertentu. Bahkan dalam masyarakat manusia terkecil yang dikenal ada beberapa bentuk perbedaan manusia dalam pembagian tugas dan peran. Masyarakat abad pertengahan dan para pemikir yang berciri khas sangat menyadari adanya keragaman kegiatan kerja di tengah-tengah mereka, dan tulisan-tulisan tentang perbedaan panggilan semacam itu mendapat tempat yang menonjol di kalangan para reformis Protestan abad ke-16 dan setelahnya. Lanjutan, tetapi pembagian kerja para modern mencakup pada umumnya antara para perajin kota dan orang pedesaan yang terlibat dalam pekerjaan dan pekerjaan tertentu atau pembagian kelas yang kasar di antara anggota-anggota berbagai kawasan yang menjadi satu pembentuk masyarakat pra-modern. Para tukang daging, pembuat roti, dan pembuat lilin membuat berbagai produk dari jenis yang berbeda dan terlihat secara umum dalam mengejar cara-cara kerja yang berbeda ini. Di pihak lain, ada perpecahan tajam antara orang-orang yang dikhususkan untuk urusan militer. Orang-orang yang mengikuti panggilan keagamaan dan mereka sebagian besar yang bekerja keras di ladang atau di pekerjaan kota, sebuah perubahan kualitatif dan karakter pembagian kerja. Perubahan dari kesadaran relatif ke kompleksitas yang bergerak cepat terjadi. Meskipun prasangka dapat ditemukan jauh lebih awal, hanya dengan awal revolusi industri pertama di akhir abad ke-18 di Inggris dan segera setelah di seluruh Eropa dan Amerika. Bentuk produksi industri sedang berkembang mencakup pergantian secara bertahap dari modus produksi artisanal, yaitu pembagian kerja yang di dalamnya produsen tertentu, kadang-kadang dengan bantuan beberapa orang lain, membentuk seluruh pokok dengan modus produksi berdasarkan pembedaan tugas dan kegiatan. Manusia menjadi perkakas yang dibius dalam jumlah besar dan produktif. Sekitar pada waktu yang sama, para pemikir Jerman, seperti Hiller hingga Hegel atau Fichte, para pemikir Inggris dan Raffuli mengecam divisi baru tenaga kerja yang hanya dapat memicu munculnya manusia lemah yang tidak bisa lagi mengembangkan kepribadian yang penuh dan otonom.
Suara-suara kritis ini menemukan ekspresi puncaknya dalam karya Karl Marx yang berpendapat bahwa setidaknya dalam bentuk kapitalis, divisi industri, kerja baru tersaing manusia dari produk tenaga kerja, dari pekerjaan mereka, serta dari rekan-rekan mereka, dan bahkan dari diri mereka sendiri. Cara berpikir Karl Marx, serta banyak kritik lainnya siap setuju dengan Smith bahwa produktivitas di bawah sistem baru telah meningkat drastis. Tetapi mereka bermaksud menunjukkan bahwa setidaknya dalam kondisi saat ini, keuntungan ini disertai dengan biaya manusia yang sangat besar. Mode produksi baru, menurut mereka, tidak manusiawi dalam konsekuensinya. Sebuah sistem yang diyakini manusia sebenarnya telah mengakibatkan penyimpanan dalam peningkatan besar dalam kesengsaraan dan degradasi manusia. Manusia sekarang terikat dengan roda iksion, itu pabrik modern. Telah menjadi korban penderitaan, bukannya penerima manfaat yang bahagia dari pembagian baru tenaga kerja. Perdebatan antara para pembela antagonis sistem produksi ini yang baru ini dilakukan di sepanjang sebagian besar abad ke-19, dan meskipun suara individu pasti dapat dibedakan, persyaratan umum debat tetap sebagian besar tidak berubah. Ini adalah jasa besar Emil Durkheim untuk memperbarui perdebatan dengan lebih banyak menghindari diskusi tentang produktivitas versus alienasi, dan menempatkan sebagian besar baru perspektif di depan para penontonnya, menulis lebih dari 1 abad setelah Adam Smith. Durkheim tidak lagi peduli dengan kemajuan produktif yang dibuat oleh divisi baru perburuhan. Juga dia tidak terlalu peduli dengan apa yang disebut Marx sebagai ketersaingan. Dalam rangka untuk mengklarifikasikan hubungan dialektik antara solidaritas sosial di dunia industri modern dan otonomi pribadi, atau seperti yang ia menyebutnya kultus individu-individu, Durkheim berusaha secara sistematis untuk membedakan jenis solidaritas yang lazim dalam masyarakat yang relatif sederhana dengan yang ditemukan di dunia modern. Dia menyebut solidaritas mekanik pertama dan kedua, solidaritas organik. Perbedaan ganda ini selaras dengan banyak gagasan dari abad ke-19. Perbedaan antara masyarakat militer dan industri, masyarakat Maine berdasarkan status sebagai melawan, mereka berdasarkan kontrak dan di atas semua. Perbedaan Tonies antara Gemeinschaft dan Gesellschaft jelas mirip dengan konsep Durkheim, namun pembelobahannya dari para pemikir ini setidaknya dinyatakan sebagai kesamaan mereka. Jika dewasa ini, divisi kerja modern berfungsi sebagai fungsi peningkatan solidaritas untuk kelengkapan. Hal itu tidak muncul karena alasan-alasan tersebut, atau untuk mengambil contoh dari Durkheim yang kemudian bekerja pada agama. Berbagai sistem agama mungkin memiliki sebab dan alasan sejarah yang sangat berbeda untuk munculnya.
Namun mereka semua mungkin melayani fungsi umum, menarik orang bersama dalam pengabdian pada simbol keagamaan dan ritus yang membuat mereka sadar akan ketergantungan mereka yang umum pada masyarakat di mana mereka menjadi bagian. Pada saat itu Durkheim sedang menulis divisi kerja. Dia pada umumnya terikat pada penjelasan seks struktural dari fenomena moral. Sekian dan terima kasih.